Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Jumat 27 Juni di jam 9 pagi. Pada saat ini kita record dan saat ini gold sudah berada di area bawah lagi sebenarnya. Nah, kalau dari candle 4 jam sudah tidak bullish trend lagi sekarang, bahkan ada kemungkinan ini bisa menjadi downtrend. Ya, tren bullishnya sudah terpatahkan, mau agak munduran dikit juga udah terpatahkan, jadi sudah tidak bisa lagi. Maka saat ini menunggu area sideways, apakah 3286 bisa dikunjungi malam ini ya, atau hari ini? Karena yang ada sekarang malahan terlihat di sini ada trennya penurunan yang cukup kelihatan, jadi masih lebar ya penurunannya. Jadi besar kemungkinan hari ini bisa mengalami penurunan yang cukup dalam kelihatannya dari teknikalnya ya. Di sini juga masih bisa dilihat dari arah sini belum berhasil nembus ya. Daripada uptrend lebih ke downtrend. So hari ini kita bisa cari cicil sell. Mungkin area-areanya yang dikunjungi berarti sini sudah tidak lagi buy karena sudah cukup berbahaya. Kita bisa cari sell sementara hari ini. Jika tidak ada news lanjutan ya. Ya, di 33-40-an kalau tiba-tiba terbang naik atau ada kelanjutan kenaikan di sesi Asia ini juga tidak ada daya beli ya. Biasa sesi Asia daya belinya cukup tinggi karena biasa China nyetok emas ini pun juga nggak ada, bahkan kayaknya nggak mungkin ke 3340 lagi. Kemarin malam juga di 3310-an aja pun udah nggak tembus, malah lanjut turun dan ke bawah. Dan ini sudah di daerah bawah lagi, di daerah 3319. Penutupan di terakhir di 3316 untuk 1 jamnya. Kalau di bawah 3315 tadi sih udah valid sih. Udah valid downtrend langsung ya. Ini dikit lagi. Kalau tembus 3315 ya. Tembus penutupan di 1 jam. Siap-siap terjun ke bawah, terjun bebas. So, hari ini lebih aman untuk cari sell sementara daripada cari buy untuk yang mau scalping. Sampai penurunan terdalamnya kemungkinan di area 3262. Itu yang udah terdalamnya. Karena apa? Karena memang newsnya juga membantu. Oke, itu dari segi technical analisis kita. Dan dari news hari ini nanti di jam 7:30 ada PCE. Ini penting banget. Jadi ini akan bergerak. Kecuali tidak ada pergerakan dari actual sama forecastnya. Kalau netral, kemungkinan turun ke bawah. Kalau netral, misalnya 0,1 juga nih, balance. Gitu ya, berarti lebih besar kemungkinannya turun ke bawah, tapi kalau kemungkinan lebih besar karena USD menguat. Ya, USD menguat maka turun ke bawah. Kenapa seperti itu? Karena Forex Factory juga newsnya cuma 7:30 ya. Jadi dari pagi sampai sore lebih ke arah area sideways. Karena di sini ya Iran sama Israel juga sudah perang-perangan, tapi akhirnya sudah sedikit lebih mereda. Karena si Iran sedikit menyatakan kalau mereka sudah victory, ya, sudah menang, dan sedikit dalam artian kalau sudah menang itu lebih ke damai ya, maksudnya berarti dunia sudah damai gitu, sudah tidak ada perlawanan lagi, sudah tidak ada nuklir yang ditembakkan lagi gitu. Dalam pernyataan pidatonya disiarkan, ya, si Khamenei memuji kemenangan negaranya atas Israel. Jadi Iran sudah menyatakan menang lawan Israel dan bersumpah tidak akan pernah menyerah untuk Amerika Serikat. Jadi sebenarnya ini bisa memanas sih sebenarnya Amerika ya. Kan Donald Trump kan berhenti perang karena dituntut rakyatnya gitu ya, salah satunya lah ya. Tapi kalau dipanasin begini bisa panas lagi, tapi setidaknya berarti Iran sama Israel sudah selesai warnya. Kalau sudah selesai, mau siapapun yang menang, intinya berarti perang sudah berakhir. Jika perang sudah berakhir, maka ya gold sudah saatnya turun ke bawah gitu ya, karena udah nggak ada nuklir yang ditembakkan lagi.
ya. Karena di sini juga dikasih tahu bahkan diprediksikan gold di sini bisa sampai ke 3.300-an. Kalau misalnya perang berakhir, jangankan 3.300 ya. Kalau perang berakhir, terakhir kali isu perang itu di area 32-an, 32212 ya. Di daerah sini nih. Hah? 3177 bahkan. Di daerah area-area sini nih. 3177 sampai 3238 nih areanya. Sebelum perang. Begitu selesai, ini perang nih. Mau 1 bulan juga. 2 bulan ya perangnya ya. Nah, jadi kalau ini perang berakhir, jadi besar kemungkinan, dari daily juga udah kebentuk ini. Mingguan kita masih uptrend soalnya. Tapi dari dailynya udah kebentuk ini, udah turun ini ya. Jadi besar kemungkinan bisa jadi kalau perangnya beneran berakhir, dan bukan beneran berakhir sih, memang sudah berakhir ya, kecuali ada tambahan lagi nih. Kan biasa habis menang bisa ada pemanasan-pemanasan dikit gitu ya. Bacotan-bacotan dikit gitu ya. Yang bisa bikin memanas, memicu ya. Apalagi nyenggol-nyenggol ego, selesai lah ya. Tapi kalau enggak, besar kemungkinan turun ya di area tadi. Kalau gue tandain areanya di sini. Ini sebelum perang nih. Ini naik gara-gara perang. 3238 sampai 3177 sampai 3238 di daerah sini. Jadi besar kemungkinan turun hari ini. Ditambah lagi kalau newsnya USD menguat, udahlah selesai. Ya. Tapi sebelumnya, kalau sebelum sejauh itu kemungkinan terbesar adalah area 3262 dulu. Kalau USD sekedar menguat ya, bukan isu perang selesai, benar-benar selesai. Kan yang baru menyatakan kalau gua ngikutin newsnya baru Iran ya, Israel belum ya. Israel masih kaget aja kayaknya ya, diserangnya bisa tembus ya. Kalau kalian ngikutin newsnya, jadi singkatnya Israel kena serang kotanya dan kaget karena selama ini nggak berhasil ada yang menembus pertahanannya, terus apa sih, pesawat jet tempurnya juga berhasil dihancurkan sama Iran gitu-gitu kan. Jadi Israel lagi kaget gitu, menyatakan mereka surrender. Sejauh ini gue cari newsnya belum ada, jadi belum belum apa ya, belum kedua belah pihak menyatakan saya menang dan saya kalah gitu istilahnya. Yang benar-benar real ya gitu. Jadi hanya mereda, selesai, dan ya karena sudah mereda, selesai, dan terakhir penyerangannya adalah pihak Iran. Iran menyatakan mereka menang dan karena Israel tidak ada perlawanan gitu ya. Karena nggak berani ngelawan lagi. Kalau ngelawan lagi ya siap-siap meluncur langsung nih ya. Tapi kalau nggak ada, selesai gitu ya. Ya udah, siap-siap lanjutinnya kemungkinan turun ke bawah. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.